نوينا وعلى من أبو محمد آمين شيخنا محمد زيني بن عبد الغني وعلى من شيخنا سيف الدين وعلى من أسلافنا الصالحين من الصالح بتعليم تعليما لدخليتنا في نيتهم ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا بحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم وأن رزقنا محبتهم توفنا على ملتهم يحشرنا في زمراتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المؤمنين آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله النور المهذب للنسيان بنوره في كل لمحة نفس عدم وسع علم الله وافتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكر نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم إلى أن قال أحكام السفر. أحكام السفر خمسة. Hukum safar atau perjalanan itu ada 5. Menyambung pembahasan tentang bab salat musafir pada pertemuan yang terakhir dahulu telah sebelum kita masuk pada pembahasan hukum safar, kembali kepada kita untuk bersama-sama niat memperbaharui i'tikaf kita di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid muddaha iqamati lillahi ta'ala. Ahkamus safar khamsah. Hukum bepergian itu ada 5. Yang pertama di antara hukum orang yang bepergian itu ada kalanya ujar sidin wajibun. Hukumnya wajib. Kasafari li isqati fardil haji wal umrah. Seperti bepergiannya orang yang menggugurkan kefarduan haji dan kefarduan umrah. Nah, jadi bagi orang yang ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka bepergiannya untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah itu wajib. Dahan kawatulak haji berataan lah. Kemudian lagi di antara contoh yang bisa menghukumi perjalanan itu menjadi wajib wali talabil ilmi wajibi, dan bepergiannya itu untuk menuntut ilmu yang wajib. Nah, membahas tentang masalah ilmu pun berarti ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang harus salah. Nah, di antara ilmu yang wajib kita tuntut, yang wajib kita mengetahui, terutama di antaranya masalah ilmu ketuhanan. Secara umum dulu di antaranya masalah ilmu tauhid,
tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menuntut ilmu tauhid ini hukumnya wajib bagi setiap pribadi, baik seorang muslim laki-laki atau muslim bini-bini nang mukallaf yang balik, terutamanya wajib mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sifat yang wajib bagi Allah atau sifat yang mustahil bagi Allah atau sifat yang harus bagi Allah, atau dalam ringkasnya 50 sifat yang wajib kita ketahui, baik bagi Allah, bagi malaikat, dan bagi Rasul juga di antaranya. Alhasil ilmu yang wajib kita tuntut itu tadi, mau kada mau berarti apabila di kampung kita kada ada orang yang melajari dalam masalah ilmu tauhid di antaranya. Nah, kemudian misalnya di antaranya lagi yang wajib kita tuntut yaitu yang terkait dengan masalah hukum ibadah bagi kita, apa-apa yang terhubung dengan kewajiban kita, terutama di antaranya masalah kefarduan salat. Nah, mau kada mau tuh karena sembahyang salat itu satu di antara kewajiban bagi setiap muslim, maka wajib juga kita untuk menuntut lawan ilmu yang berhubungan dengan syarat sahnya salat. Termasuk di antaranya bagi perempuan telah yang karena secara ketentuan yang sudah berlaku bagi bini-bini ini ada masalah urusan haid. Nah, maka menuntut ilmu tentang masalah haid pun ada kalanya kewajiban juga bagi bini-bini supaya tahu inya mana nang darah haid, mana nang darah istihadah. Nah, kemudian yang kedua, hukum di antara hukum bepergian itu yaitu sunnah. Di antara contoh yang disampaikan sidin sunnah hukum bepergian itu kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bepergian dengan tujuan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun termasuk di antara kesunahan yang mempunyai keabdalan yang luar biasa adalah, maka suatu keuntungan bagi kita apabila ditakdirkan oleh Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Kenapa? Karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zarani faqad wajabat syafaati. Ujar baginda Nabi, siapa orang yang menziarahiku maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Nah, mudahan kita kawan ziarah ke makam Rasulullah juga lah. Nah, makanya hampir setiap waktu kalau bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan terutama minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berziarah ke makam beliau. Karena anugerah yang luar biasa dengan keutamaan, ujar baginda Nabi, man zarani faqad wajabat syafaati. Karena ada juga kadang orang yang sudah juga sampai ke Madinah, bahkan mungkin tinggalnya pun di kota Madinah, tapi keinginan untuk ziarah itu kada.
Makanya perguruan kita kan kadang hampir tiap waktu, setiap, terutama di antaranya ketika penutupan majlis ke arwah abah guru, di antaranya dulu telah minta mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, karena ada di antara keutamaan yang bakal kita dapat dengan janjinya Rasul, di antaranya itu tadi. Sekalipun hukumnya sunnah. Kemudian di antara hukum sunnah bepergian itu wasilatir rahim, dan orang yang menyambung tali silaturrahmi. Jadi ketika kita mudik misalnya, niat kita mudik inilah kita niati untuk menyambung silaturrahim lawan keluarga nang di kampung, karena jarang tetamu, ya kah? Diniati dengan niat silaturrahim tadi, maka hukum bepergiannya kita itu menjadi sunnah. Kadang karena faktor kebiasaan, ya kan kadang ada juga orang yang karena sudah terbiasa pang jadi hukum adatnya. Kebanyakan orang kita lamun musim lebaran, ya kan, pada-padanya mudik. Tapi mudiknya tadi lamunnya sekadar niat mudik benar aja, kemana pulang kampung jasa sebatas itu benar aja, belum tentu mendapatkan ganjaran kesunahan dari perjalanan yang dilakukannya tadi. Nah, tapi lamunnya diniatinya saja aku mudik untuk menyambung silaturrahim dengan keluarga yang ada di kampung tadi misalnya, maka perjalanannya tadi dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala sunnah yang didapatnya. Seberapa jauh perjalanan yang ditempuhnya, seberapa banyak atau seberapa besar biaya yang dikeluarkannya, jadi maka itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seberataannya itu. Nah, makanya suatu keuntungan juga nang pastinya bagi orang nang tahu lawan ilmunya telah, ya kan, ya tadi karena sudah menjadi kebiasaan, kadang bisa kada terhatiakan lagi lawan keutamaan. Bila punya orang nang tahu lawan ilmunya tadi, karena ada keutamaan nang dibalik kebiasaannya tadi, diniatinya ibadah untuk menyambung silaturrahim lawan keluarga nang di kampung tadi, maka jadi nilai ibadah sunnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kan kita kenapa jadi boleh kebiasaan bang, sudah jadi adat seban tahun nang kayak itu, kada nyaman juga aja lamunnya kada boleh kampung, sebatas itu kadang kita menyatakan. Tapi sudah tahu lawan ilmunya, otomatis kan sekalipun mungkin kalimat nang keluar dari mulutnya seperti itu tadi, di hatinya tentunya pasti mengatakan memasang lawan niat. Nah, makanya lain juga adalah orang nang dibekali lawan keilmuan lawan orang nang kada berilmu. Jadi suatu keuntungan yang besar bagi kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita tuntut kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Makanya kan banyak di antara keutamaan orang nang hadir di majlis-majlis ilmu agama Allah, di samping hasil dari apa yang dituntutnya pun bakal memberikan manfaat lawan pribadinya, keutamaan yang didapatnya pulang ketika hadir di majlis-majlis ilmu
yang pastinya bubuhan pian pun insyaallah sudah banyak mengetahui tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, kemudian lagi di antara hukum safar atau hukum bepergian itu yang ketiga, mubahun, artinya harus. Contoh di antara perjalanan bepergian yang diharuskan hukumnya itu yaitu kasafari litijarah, seperti orang yang bepergian dengan tujuan untuk perdagangan. Ini secara umum hukum orang yang bepergian untuk perdagangan itu hukumnya mubah. Artinya harus saja, tulakah, kadakah, boleh saja. Nah, hukum yang mubah ini apabila kita bisa mengelola hukum mubah ini diniati dengan niat mutaba'ah. Di antaranya adalah niat mutaba'ah lawan baginda Nabi. Karena dalam riwayatkan baginda Nabi berdagang, iya kan? Nah, kita niati misalnya satu di antara niat kita untuk keluar daerah yang tujuan hendak berdagang tadi niat mutaba'ah lawan baginda Nabi, niat mengumpati lawan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Tentu ketika kita keluar dalam melaksanakan tujuan perdagangan tadi pun jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya kita niati lagi untuk mencari nafkah, gasan keluarga kita, gasan anak bini kita, otomatis hukum yang asalnya secara umum itu mubah dalam bepergian tadi bisa berubah menjadi hukum wajib. Kenapa? Karena berdasarkan diawali dengan berangkat dari niat kita tadi. Dan setiap segala sesuatu hukum yang asalnya atau dasarnya itu dihukumi mubah, ketika kita niati dengan sesuatu niat yang baik-baik, maka hukum yang mubah tadi bisa menjadikan ganjaran pahala bagi kita. Karena kan ngaran mubah ini digawi kada apa-apa, kada digawi pun kada masalah. Kayak orang makan itu kan hukumnya harusnya bagi setiap manusia secara umum, hukum dasarnya. Artinya pian hendak makan 5 kali sehari kah misalnya boleh, hendak kada makan 5 harian kah misalnya kada bermakanan pun nyatahan boleh aja juga. Tapi lamun makannya kita dari kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita makan tadi, ketika kita makan tadi pun menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya niat makan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hukum dasarnya mubah, tapi ada Quran yang menyatakan kulu washrabu wala tusrifu. Ujar Quran, makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Ya kan? Jadi ketika kita hendak makan, kita niati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Quran yang menyatakan kulu washrabu wala tusrifu itu, maka setiap suapan yang kita makan pun dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk menambah energi atau kekuatan supaya kawa jua, supaya nyaman jua beribadah, misalnya niat makan tadi jadi nilai ibadah juga pulang. Tambah pulang misalnya
kada membiarkan sesuatu nang masuk ke dalam mulut kita ini kecuali sesuatu nang halal. Diniati pulang memakan sesuatu nang halal ini adalah satu di antara anjuran dari baginda Nabi. Karena kita yakin dengan kehalalan yang kita makan tadi. Apalagi pulang misalnya disertai dengan zikir pulang setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kita misalnya. Tentu sesuatu hal yang mubah tadi, kayak kita hendak melakukan sesuatu hal apapun dari segi hukum yang dasarnya itu misalnya hukumnya harus bagi setiap kita manusia ini bisa menjadikan nilai ibadah di sisi Allah dengan berkat adanya niat. Makanya ujar baginda Nabi, innamal a'malu binniyah. Jadi usahakan dalam melakukan sesuatu hal yang mungkin secara hukum dasarnya harus aja bagi kita, tapi apabila kita niati dengan niat di antaranya mutaba'ah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya atau niat-niat kebaikan yang lainnya, maka apa yang kita lakukan dari hukum yang asalnya mubah atau harus tadi bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara hukum safar, hukum bepergian itu yang keempat yaitu adalah makruhun, yaitu makruh. Contohnya yang disampaikan di sini di antaranya kasafari litijarati fi akmanil mauta aw lahwin aw lillahwi wal la'ibi ghairil muharram. Hukum makruh bepergian itu satu di antara contoh yang disampaikan yaitu litijarah fi akmanil mauta, bepergian dengan tujuan berdagang apa? Fi akmanil mauta, pada kain-kain kapannya orang yang mati. Dalamnya semata-mata berjual kain kapan, niat misalnya ke daerah nang jarang ada orang, misalnya ke Kalteng kah, ke Kaltim kah, misalnya karena jarang orang situ menyiapkan kain kapan, iya kah? Jadi kita sengaja berjual kain kapan jatuhlah ke Kaltim misalnya. Nah maka safar nang kita lakukan tujuan untuk sengaja berjual kain kapan semata ke Kaltim tadi, maka hukumnya itu makruh. Kenapa jadi makruh? Karena dari apa? Dari kasat atau tujuan keberangkatannya tadi ada harapan apa? Supaya mudah-mudahan di Kalimantan Timur itu banyak nang mati. Jadi banyak payu kain kapan, ya kan? Nah jadi makruh hukumnya. Karena apa? Karena ada harapan mudah-mudahan ada nang mati tadi misalnya, apalagi berharap nang banyak nang mati makinnya ya telah. Ini hukum pintangan masalah bepergian lah, lamunnya masalah gawiannya, supaya jangan sampai hukumi makruh tadi dengan tujuan berjual kain kapan serta akan lawan kain yang lain, serta akan lawan barang-barang yang lain, maka otomatis berubah pulang hukumnya, iya kan? Lamunnya tujuan semata berjual kain kapan ya, maka hukumnya makruh. Kenapa jadi makruh? Karena itu tadi ada harapan supaya orang. Nah berarti lamun dari segi hukum gawiannya, maaf nih lah, ini pintangan hukum gawiannya ulang. Kan ada kalanya orang itu mungkin, tapi insya Allah udah kita kada. Insya Allah udah kita kada lah, mudah-mudahan. Bubuhan pemandian
jenazah. Lamunnya semata-mata gawiannya hanya sekadar, otomatis ada harapan mudah-mudahan hari ini ada nang, iya kan? Tapi kada ada panglala pemandian udah kita nang semata-mata itu jaga gawiannya ya lah. Pasti ada gawian nang lain. Nah, kemudian lagi di antara nang makruh tadi, kasafari lillahwi wal la'ibi ghairil muharram, seperti bepergiannya orang nang tujuannya itu hanya sekadar hiburan. Apa ujar bahasa orang wahini, racing. Kemana kita ke pantaian membawa anak bini keluarga, tujuannya apa? Racing atau weekend. Weekend juga kesempatan orang wahini, healing mehealing, bahasa nang lain ulang banyak bahasanya le. Alhasil lamanya tujuannya hanya sekadar untuk liburan, healing, weekend, refreshing, semata itu aja, maka hukumnya makruh. Artinya lebih baik ditinggalkan. Apabila lamunnya diniatinya pang, misalnya tujuan ke pantai tadi, tujuannya apa? Untuk memberikan hak terhadap anak bininya, menambah kemesraan dalam keluarga, kan hukumnya sunnah, iya kan? Lalu diniatinya kemana ke pantaian, tujuannya apa? Untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga tadi, maka perjalanan yang dilakukannya ke pantai mana aja selama tujuannya tadi dengan niat untuk karena bagi Allah ada hak, bagi manusia pun ada hak, terutama bagi keluarga, iya kan? Namun jadi niatinya tadi misalnya sampai sana pulang, misalnya kawainya mengelola pandangan matanya tadi, menjaga lawan pandangan matanya tadi, di samping kada melihat lawan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan lamunnya sudah tempat-tempat hiburan yang secara umum ya rata-rata kan kebanyakan bukan sebadataan pantai misalnya, apalagi pantai yang dijadikan sebagai tempat wisata bagi orang-orang luar misalnya, otomatis pakaian orang luar kan jelas sudah kada sesuai. Jangankan nang orang luar, orang nang kita gin kadang berpakaian mengarun sudah di pantai gitu, ya kan? Kalau diniatinya misalnya tadi diantaranya memberikan hak terhadap keluarga tadi supaya menambah keharmonisan dalam rumah tangganya misalnya, ya kak? Dan itu pun yang pastinya dengan catatan apa? Karena hendak membujurakan lawan niat, nah tasdik bin niyahnya itu mau kada mau dalam perjalanannya itu tadi punnya harus menjaga juga diantaranya keparduan sholat. Karena lamunnya sudah tertinggalkan sesuatu yang diwajibkan dengan adanya healing mehealing, dengan adanya refreshing, iya kah? Atau dengan adanya weekend tadi tertinggalkan nang fardu, maka bukan cuman makruh jadinya hukumnya, iya kah? Nah, kemudian lagi di antara contoh yang disampaikan sini, wal-la'ibi ghairil muharram, dan bepergiannya itu dengan tujuan bermain-main dengan sesuatu yang tidak diharamkan. Tulak kemana misalnya? Karena ada
Ada pertandingan misalnya 4 tulak. Nah, selama pertandingan itu kada diharamkan atau tidak ada sesuatu yang mengandung keharaman di dalam permainan tersebut tadi, jakanya bahasa kita nang lil'ibid ini modelnya kayak kemana? Berjalanan aja, berjalanan mana aja, main-main modelnya, jakanya ibarat kemana main-mainnya ke mall misalnya. Nang kita orang Martapura kan lamunnya mall nang di sini mungkin kada termasuk safar, tapi lamunnya mallnya nang tak jauh keluar daripada kampung sorang, nah itu termasuk safar berarti, karena keluar dari kampung, kayak misalnya ke Banjar, nah itu termasuk safar. Di antaranya juga adalah kemudian yang kelima haramun. Hukum orang yang bepergian itu ada kalanya hukumnya haram. Kasafaril, seperti perjalanannya atau bepergiannya. Kasafariz zaujah min ghairi idni zaujiha. Hukum bepergiannya seorang istri min ghairi idni zaujiha, dengan tanpa seizin suaminya. Bu, keluarnya pian dari rumah bepergian bu lah, lamunnya kada izin suami maka hukumnya haram. Sekalipun mungkin tujuan pian baik bu, misalnya tulakan ziarah keluar kota, apalagi keluar pulau, karena kekumpulan bebinian misalnya urunan arisan kah, iya kah, lalu ujar bubuhan kakawanan kita yuk ujarahan selajur hadir haul, misal pian bepadah lawan laki ujar nang laki baik kada usah gen, baik di rumah aja, memaksa misalnya supaya tulak juga, supaya laki kada nyaman ulun abahnya lamunnya kada tulak, bubuhan kakawanan tulakan sabarataan misal, iyakah memaksa lawan laki misalnya supaya meizinakan, izin bepaksaan tu sama lawan, iyakah? Kenapa jadi terpaksa seorang jadinya bilang bina, sekalipun tujuan pian baik, sekalipun tujuan pian bagus tapi lamunnya sudah memaksa minta izinnya lawan laki dengan sistem nangka itu tadi, maka keberkahan kada bakalan pian dapat dalam perjalanan pian nang ziarah atau hadir haul di sana. Jadi maaf boleh ini tepas terbaca hukumnya bang. Ulun kada menangati nang boleh menangati pian tu laki pian. Ya kah? Ulun sakadar menyampaikan, membacakannya. Kada menangati pian hendak ziarah kah, hendak hadir haul kah misalnya, ulun kada menangati. Nang boleh menangati pian adalah laki pian, tapi ya tadi secara hukum apabila kita memaksakan keluar apalagi tanpa izin sama sekali itulah, maka itu langkah nang kita lakukan dalam perjalanan tadi, seberapa jauh kita melangkah, seberapa besar juga dosa nang bakal kita dapatkan tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan salah persepsi lah, sekalipun secara zahir mungkin tujuan kita baik, hendak ziarah, hendak hadir haul misalnya, dan kita kada nak apa-apa juga jar di sana, artinya tujuan mutlak ziarah haul misalnya, atau spesial ziarah aja, tapi bibinian berataan kan ada ketentuannya, binian safar nang keluar daerah misalnya, nang kayak apa hukumnya, apalagi misalnya memaksakan nang ini yang nyata nang ini tadi keluar
Bepergian seorangnya istri dengan tanpa seizin suami itu adalah kayak kisah salah satu di antara riwayat nama kisahkan yuk 620 ada kisahkan kah dosa kah? Atau minggu dudi kah sambungannya aja kisahnya? Ya Pak, minggu dudi aja kah? Wahindian aja kah? Insyaallah. Kisah satu di antara sahabiyah yang ketika dipasani oleh laki, selama aku belum datang maka ikam jangan keluar rumah. Ya kan? Limbah itu, oh itu kah kisahnya? Jar tahu sudah sekalinya kalau jadi sekalinya apa? Ada utusan mama si bini-bini ini gering. Ya kan? Jadi ujar nang bini-bini tadi, ampun maaf benar kada kawa keluar pada rumah. Kenapa? Karena pasan lagi selama aku keluar, aku belum datang, ikam jangan keluar pada rumah, berdiam di rumah aja. Orang bahari kan kada dabang WA sama WA, telepon menelpon kayak apa hendak izin lawan laki. Datang pulang isuk, datang pulang beberapa saat, kabar pulang utusan bahwasanya kuitannya si bini-bini ini sakitnya tambah parah. Tetap berpegang teguh dengan pernyataannya tadi, kada kawa keluar karena kada ada izin dari laki. Sampai meninggal kuitannya, utusan datang kuitan ikam meninggal dunia kayak apa? Tetap kada kawa. Kenapa? Laki belum datang. Sampai dikubur. Lalu akhirnya timbul apa? Bahasa orang wih ini cuitan-cuitan di Twitter. Ngisahkan turunnya Bang. Anak nenek kuitan mulai garing, dikiau juga sudah sampai meninggal, sampai dikubur kada ada bejingok-jingok. Sampai nengaran pandir orang di Muntong ini kan biasanya lakas menyebarnya. Lalu sampai kabar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya apa pernyataan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Nabi, ketahuilah orang tua tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahannya. Berkat apa? Berkat anaknya yang menyatakan bahwasanya tidak berani keluar tanpa seizin sang suami. Kuitan diampuni berkat anak. Yuk. Makanya berbangga dirilah kita ketika mendapatkan seorang anak perempuan yang mungkin lebih memuliakan, lebih menghormati, lebih mengutamakan sang suaminya daripada kita sebagai orang tuanya. Ya sekalipun tuntutan untuk berbuat baik dan bakti kepada kedua orang tua tetap berlaku bagi si anak, tapi ketika sudah menjadi istri oleh seseorang laki-laki, maka kewajiban sang anak perempuan tadi lebih diutamakan untuk mentaati suaminya daripada kita sebagai orang tuanya. Tapi pulang bagi kita nang beisian bini, jangan juga terlalu mengakang lawan bini. Ikam wajib bakti lawan aku, lawan mama abah ikam kada wajib lagi, salah juga. Kita sebagai seorang suami pun tentunya memberikan kesempatan bagi istri-istri kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bagi para istri, berbangga dirilah ketika suami-suami kalian itu
lebih mengutamakan baktinya kepada kedua orang tuanya atau lebih memperhatikan kepada kedua orang tuanya dibandingkan kepada pianang sebagai bininya. Ya kan? Karena setiap laki-laki itu tentu setiap laki-laki masih ada kewajiban untuk bakti kepada kedua orang tuanya, bukan bakti kepada istrinya. Ya kah? Maaf. Karena kan ini pinanya banyak nang. Apa bahasa orang? Suami-suami takut. Wallahu a'lam, kasih tugian dulu lah sampai bagian nang kalima. Qasrus shalah, tentang pembahasan tentang masalah qasar insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang akan datang pulang. Wallahu taala a'lam. Pun maaf, minta halal minta ridha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya khususnya lawan pribadi ulun, dan mudah-mudahan kita sepadatan kaum mengamalkan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu segala hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita yang pernah berjasa dan berhajat lawan kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Wabil khusus hajat orang-orang yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, baik melalui ibadah haji atau ibadah umrah, dan mudah-mudahan kesempatan kesewagan khususnya dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan iman yang sempurna, mati membawa iman, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, masuk syurga ghairi hisab, berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah salihah bil qabul wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لوالدي المؤمنين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ampun maaf, minta halal minta ridha.